Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kali ini yang membahas tentang negosiasi. Jadi pada dasarnya negosiasi ini adalah mempertemukan dua pihak atau lebih gitu ya, yang masing-masing memiliki kebutuhan. Jadi mempertemukan dua pihak, ini membutuhkan sesuatu, ini dia punya, ini juga butuh sesuatu, ini dia punya gitu. Makanya ketika negosiasi itu sebenarnya mencari titik temu supaya masing-masing pihak itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apa saja tips dari negosiasi? Yang pertama, ketika kita melakukan negosiasi, hal yang harus kita lakukan adalah kita pahami dulu apa kebutuhan kita. Karena dengan memenuhi kebutuhan kita, maka kita bisa menyampaikan dengan baik kepada pihak lain apa yang kita inginkan, apa spesifikasinya, apa ukurannya, berapa jumlahnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika kita memahami apa yang kita butuhkan, kita juga bisa memastikan bahwa apa yang kita beli atau yang kita dapatkan nantinya adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dalam negosiasi bisnis itu pasti kita akan ditawari sesuatu di luar dari yang kita butuhkan. Misalnya Anda bernegosiasi ingin membeli peralatan apa misalnya alat misalnya. Nah, ketika Anda bernegosiasi dengan pihak lain, dia pasti akan menawarkan terus, ini ada tambahannya, ini ada sesuatu yang bagus juga, ada yang lebih baik, ada yang merek ini, ada yang itu gitu. Jika kita tidak memahami dulu apa kebutuhan kita, ya tentunya hal itu bisa merugikan kita pada akhirnya. Karena kita akan terima-terima saja. Atau ketika kita tidak memahami apa yang kita butuhkan, ketika kita menyampaikan ke pihak lawan atau kepada pihak lain, maka pihak lain itu tidak bisa memahami apa yang kita inginkan sehingga negosiasi itu bisa berjalan dengan tidak baik. Nah, sebaliknya, jika kita pada saat sebelum negosiasi itu kita harus memahami apa yang kita butuhkan, kita juga harus tanyakan juga apa keinginan dari pihak lain gitu ya. Apakah mereka itu menginginkannya seperti ini, apakah mereka inginkannya seperti itu. Nah, informasi yang lengkap antara dua belah pihak itu adalah kunci dari negosiasi yang baik gitu ya. Kemudian ketika negosiasi kita harus memberikan informasi yang lengkap gitu ya. Kita harus memberikan informasi yang lengkap mengenai misalnya spesifikasi, kemudian apa yang kita butuhkan, kemudian apa yang ingin kita berapa jumlahnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semuanya informasi yang lengkap yang kita berikan kepada pihak lain gitu ya, atau pihak lawan gitu. Nah, pada beberapa negosiasi malah dilakukan kebutuhan-kebutuhan tersebut dikirimkan sebelum dilaksanakan yang negosiasi. Juga pihak lain itu mengirimkan kepada kita apa yang dia inginkan, misalnya harganya sekian gitu. Nah, ketika negosiasi itu tinggal menyatukan pendapat saja lagi sehingga negosiasi itu bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Kemudian tips berikutnya, ketika negosiasi kita jangan hanya fokus pada harga yang murah saja. Kita harus ingat bahwa harga murah itu bukan jaminan bagus gitu ya. Nah, ada harga, ada rupa. Sesuatu yang murah bisa jadi jelek. Jadi misalnya Anda sedang melakukan negosiasi gitu ya. Anda misalnya membutuhkan produk dengan spesifikasi ini, kemudian ditawari ini ada yang lebih murah gitu. Nah, jangan langsung diterima. Artinya kita tidak hanya mencari yang murah saja, tapi mencari kualitas gitu ya. Kemudian pada saat negosiasi itu kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan harga yang lebih mahal, tapi kita bisa dapat lebih banyak. Misalnya kita mestinya membayarnya misalnya 10 juta gitu, tapi pada saat negosiasi ini kita terpaksa bayarnya 12 juta. Tapi dengan membayar 12 juta kita bisa dapat fasilitas lain yang sebelumnya kita nggak dapat gitu. Itu juga bisa. Jadi kita jangan terlalu fokus kepada harga gitu ya. Nah, berkaitan dengan harga, tips negosiasi berikutnya adalah sebelum kita melaksanakan negosiasi, itu kita sebaiknya kita lakukan dulu riset harga. Ya, riset. Kita kan sudah tahu tadi apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, ketika kita akan melakukan negosiasi, apalagi di zaman sekarang internet sudah di mana-mana ya. Kita bisa riset dulu harga pasar. Tentu disesuaikan dengan kualitas dari produk yang kita inginkan. Oke, itu adalah beberapa tips dari negosiasi. Nah, ketika negosiasi itu harus diingat adalah pada saat negosiasi itu ada namanya bargaining power.
bargaining power ini adalah daya tawar-menawar. Jadi eh, kekuatan tawar-menawar, bargaining power antara pihak A dan pihak B itu tidak sama. Bisa jadi yang satu ini lebih tinggi daripada yang ini. Misalnya ini A, ini B misalnya. Bisa jadi ketika bargaining power itu si A lebih tinggi posisinya daripada si B. Jadi si B ini banyak ngalah dibandingkan si A. Kenapa? Ada berbagai macam faktor. Jadi bargaining power itu kekuatannya. Jadi kalau si A posisinya di sini, B posisinya di sini, berarti bargaining power si A lebih kuat. Si A bisa lebih mengatur jalannya negosiasi daripada si B. Maksudnya apa? Misalnya bargaining power yang disebabkan oleh eh, kelangkaan misalnya. Nah, misalnya Anda cari produk itu cuma dijual sama si A. Anda ini, sementara yang mencari produk itu ada beberapa, ada banyak misalnya. Nah, ketika negosiasi itu tentunya tidak bisa si B ini atau Anda gitu meminta sesuai dengan keinginan Anda saja, karena ya posisi Anda itu di bawah. Si A ini sebagai pihak yang memiliki produk yang langka misalnya, yang disukai oleh orang tapi tidak banyak yang menjual, dia memiliki ini bargaining power yang lebih tinggi. Ya misalnya Anda pergi ke pasar lah misalnya. Di saat pasar lagi sepi, ya kan, apalagi seperti kondisi sekarang ini. Anda belanja, Anda kan itu kan melakukan negosiasi. Jadi Anda misalnya masuk ke toko, kemudian Anda tawar harga produknya misalnya 100.000 beli baju misalnya, ya kan? Nah itu kan Anda punya bargaining power. Ingat yang belanja itu lagi sedikit, pasar lagi sepi, sementara toko banyak, ya kan? Maka bargaining power-nya pasti seperti ini. Si pelanggan dia di atas, bisa lebih mengatur negosiasi. Jadi maksudnya gini, ketika Anda harganya berapa? 100.000 misalnya. Nah kan baru bargaining power-nya tak di atas. Ketika Anda tawar 80.000 misalnya, dia nggak mau, Anda meninggalkan tempat negosiasi, dia pasti ragu lagi gitu. Jadi bargaining power itu kekuatan tawar-menawar gitu ya. Nah, banyak sekali ininya yang mempengaruhi bargaining power itu, misalnya kelangkaan produk misalnya, kemudian yang kedua regulasi pemerintah, kemudian ya kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Oke, itu adalah beberapa tips negosiasi yang dapat kita berikan pada video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam marketing dan kewirausahaan.